liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Al-ayat. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuwajahah bersilah ukhuwah dalam rangka thalabul ilmi. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ikhwatu iman rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas masalah ikhlas atau keikhlasan. Ikhlas menurut bahasa artinya membersihkan, bersih, suci dari kotoran. Secara istilah yaitu membersihkan diri dan hati dalam beribadah menuju keridhaan kepada Allah sesuai dengan syariat yang telah dibawa oleh Nabi dan Rasulnya. Ada 4 aspek dalam keikhlasan. Yang pertama, ikhlas dalam arti pemurnian agama dari hawa nafsu dan memurnikan niat di dalam hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atu yatajawazha fa hijratuhu ila ma hajara minha. Muttafaqun alaih. Di sini disebutkan bahwa seluruh amalan itu tergantung kepada niatnya. Jika kita dalam beramal, dalam beraktivitas, niat kita lurus hanya kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah, maka yang akan kita dapatkan adalah pahala di sisi Allah. Sedangkan apabila kita beramal menurut hawa nafsu, hanya sekedar ingin mengejar dunia atau mengejar perempuan yang akan kita nikahi, maka yang akan kita dapatkan apa yang kita inginkan, apa yang telah kita niatkan dalam hati kita. Yang kedua, ikhlas dalam arti pemurnian amal dari berbagai macam noda atau penyakit dalam hati. Di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 8-12 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberi makan dengan apa yang mereka sukai kepada orang miskin, kepada orang yatim dan orang yang ada dalam tawanan. Orang yang ikhlas senantiasa dia akan berbuat tanpa embel-embel, tanpa tapi dia niat lurus karena mengharapkan keridhaan Allah. Dia memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dengan hanya mengharap keridhaan Allah tanpa mengharap balasan atau pujian dari manusia. Ayat selanjutnya, innama nut'imukum liwajhillahi la nurida minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya mereka memberi makan itu hanya mengharapkan keridhaan Allah, tidak menginginkan darinya balasan atau ucapan syukur dari manusia. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami hanya takut kepada Tuhan kami saja pada hari pembalasan, pada hari di mana muka bersedih hati bermuka masam.
fawaqahumullahu sarra dzalikal yauma wa laqahum nadrata wa surura. Maka Allah akan memberikannya kegembiraan pada hari itu dan menemui mereka dengan muka yang berseri-seri dan bergembira. Wa jazaohum bima sabaru jannatan wa harira. Dan balasan bagi mereka atas kesabaran mereka surga yang pakaiannya terbuat dari sutra. Al-Insan ayat 8-12. Yang selanjutnya aspek keikhlasan yang nomor 3 yaitu ikhlas dalam arti pemurnian ucapan dari kata-kata yang tidak berguna. Dalam berkata, seorang muslim, seorang mukmin perlu diatur. Ada akhlaknya, ada adabnya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang benar, yang baik, atau tidak bisa diam. Daripada perkataan kita menyakiti orang lain, melukai orang lain, lebih baik kita diam. Semua butuh proses, semua butuh keikhlasan, walaupun hanya sekedar berkata dan berucap. Dan yang terakhir adalah ikhlas dalam arti pemurnian budi pekerti dengan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Di sini pula perlu keikhlasan dalam menata hati kita, membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran yang ada di dalam hati. Kotoran-kotoran atau penyakit hati itu ada riya, sum'ah, takabur, sombong dalam beramal, dan akan mengurangi pahala-pahala kita dalam beramal. Imam Ghazali mengatakan, semua manusia akan rusak terkecuali orang yang berilmu. Jadi manusia semuanya akan binasa kecuali orang yang berilmu. Maka menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh muslim, bagi seluruh mukmin. Tetapi jangan lupa, orang yang berilmu pun akan rusak, akan binasa jika dia tidak mengamalkan ilmunya. Sedikit pun ilmu yang kita dapat, kita pelajari, tapi tanpa amal akan rusak. Terakhir, amal pun akan rusak dan akan binasa jika tidak ikhlas. Jadi kembali kepada keikhlasan. Dari manusia yang berilmu, ilmu tanpa amal, amal tanpa keikhlasan, semua akan binasa. Orang yang ikhlas itu bagaikan dia tinggal di dalam satu gua atau satu ruangan yang tertutup dan terkunci rapat tanpa ada masuk satu celah pun dari lorong-lorong itu. Dia beramal, dia mengerjakan suatu pekerjaan tanpa mengharap pujian dari manusia, lurus hanya karena mengharap keridhaan Allah semata. Tidak mengizinkan celah-celah masuk dari lubang-lubang angin. Tidak mengizinkan hawa nafsu masuk ke dalam hatinya. Orang yang mempunyai keikhlasan, derajatnya lebih tinggi daripada muslim yang subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.